Orang yang kenal Allah itu bukanlah orang yang ketika mendapatkan isyarat dari peristiwa dia belajar untuk mengenalnya, bukan. Orang yang kenal Allah itu yang menyadari sepenuh nafasnya bahwa segala yang terjadi pada hidupnya punya Allah, dan ketika Allah memutuskan keputusan apapun dia menerimanya. Punya Allah kok, saya kan hanya menjalani saja. Nah itu dulu, tanamkan rasa itu dulu pada jiwa kita. Kalau sedang ada masalah pun Allah yang kirimkan pada saya, Allah yang punya solusi. Minimal dengan itu hati kita ada ketenangan. Jangan memonopoli persoalan, apalagi menyimpulkan harus dengan satu solusi. Allah punya karyanya sendiri, punya keputusan sendiri. Nah untuk menampilkan rasa itu bagaimana? Hebatnya ada caranya lagi. Turun Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, dahsyat itu. Allah nggak mungkin menitipkan masalah kalau kita nggak dinilai mampu mengatasinya. Masalahnya rumit dan pelik gitu ya Ustaz ya. Maka kalau dari tadi penjelasan antum, apakah rumus cepat, kalau dulu di SMA ada rumus cepat ya, apakah yang kita tinjau memang pertama kali adalah sholat kita gitu Ustaz, untuk mengurai segala permasalahan yang ada di keluarga gitu kan. Kemudian kalau memang demikian, tadi antum sebutkan juga Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalat. Nah Allah kenapa menyebutkan sabar dulu kemudian sholat, bukan sebaliknya Ustaz, kalau memang sholat itu menjadi satu pondasi yang utama gitu Ustaz. Dan terakhir, bagaimana konteks sholat ini bisa dibawa ke jenjang yang lebih luas lagi, bukan cuma menyelesaikan masalah pribadi tapi keluarga, bahkan di dalam negara yang seperti sekarang ini Ustaz, banyak musibah. Bagaimana hikmah sholat ini bisa dibawa ke entah ke kebijakan baik di perusahaan ataupun di negara. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya masuk pada bagian pertama. Tentang topik itu Allah sebutkan 2 kali di surat Al-Baqarah saja, di ayat ke-45 dan ayat 153. Yang Anda kutip tadi ayat 153. Anda bilang saya sebutkan itu, tidak, saya tak sebutkan itu. Saya cuma sebutkan ayat 155, 156, 157. Nanti cek lagi rekamannya ya. Ya, baik. Sebelum ke ayat 153, saya sebutkan ayat 45 dulu. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Baik. Mengapa sabar disebutkan mendahului sholat? Jika memang dalam sholat hadir solusi, mengapa tidak sholatnya dulu? Sabar itu adalah instrumen untuk melahirkan ketenangan dalam menerima satu persoalan. Dan sholat yang baik hanya bisa dikerjakan dalam keadaan tenang. Nah, sampai di situ ya. Maka dari itu kita diminta oleh Allah sebelum menunaikan sholat, tenangkan dulu keadaan hatimu, damaikan dulu supaya konektivitas kepada Allahnya cepat tersambung, yang dalam bahasa agama disebut khusyuk. Tidak mungkin orang bisa khusyuk kalau banyak gelisahnya, banyak tidak tenangnya. Baru takbir sudah muncul karena ketenangan belum hadir. Oleh karena itu Allah katakan sabar dulu, terima dulu. Nah dahsyatnya begini, bukan hanya diungkapkan sabarnya dulu, tapi diberi jalan gimana bersabar itu. Nah, bersabar itu bukan menerima apa adanya, ya, menerima kemudian diam, tidak begitu. Sabar itu diurai oleh Allah. Misal Al-Baqarah 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu definisi orang sabar yang diurai oleh Al-Quran, menjelaskan ujung ayat wabasyiris sabirin 155, dijelaskan di 156. Orang-orang sabar yang hebat itu, yang dipuji oleh Allah, adalah orang-orang yang saat ia mengalami musibah itu, mengalami ujian itu, dia menanamkan kesadaran pada hatinya yang paling dalam, inna lillah, semua ini kan punya Allah, saya pun punya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua persoalan ini solusinya Allah yang punya. Bahkan diriku pun kalau Allah minta, ya Allah yang punya. Nggak bisa kita tahan kan? Bisa nggak? Boleh nggak kita tahan kalau yang punya pengen ngambil?
Ya, ada orang nitipkan kendaraan misalnya, gitu kan? Terus setelah itu yang punya datang mau diambil, kita marah. Oh jangan pak, boleh nggak? Tidak boleh. Makanya kadang sebagian ulama merumuskan tukang parkir. Betapa ikhlasnya tukang parkir. Dapat titipan, nggak pernah pamer. Nggak ada tuh orang parkirin Ferrari datang, ceklik, wah masya Allah. Lamborghini ceklik, Lamborghini ceklik, update status, nggak ada. Terus begitu pulang aja, nggak ada penyesalan. Kenapa sih pak cepet pulang? Nggak ada, pulang aja, selesai gitu. Kang parkir tuh, ya. Oleh karena itu, sifat dasar orang sabar ketika mengalami apapun itu diungkap oleh misalnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu ada hikmah ketika sampai ke nomor 75, itu bagus sekali. Mal'arifu man idza asyara wajadal haqqa aqrabu ilaihi. Orang yang kenal Allah itu bukanlah orang yang ketika mendapatkan isyarat dari peristiwa dia belajar untuk mengenalnya, bukan. Orang yang kenal Allah itu yang menyadari sepenuh nafasnya bahwa segala yang terjadi pada hidupnya punya Allah. Dan ketika Allah memutuskan keputusan apapun, dia menerimanya. Oh, punya Allah kok. Saya kan hanya menjalani saja. Nah itu dulu, tanamkan rasa itu dulu pada jiwa kita. Kalau sedang ada masalah pun, Allah yang kirimkan pada saya, Allah yang punya solusi. Minimal dengan itu hati kita ada ketenangan. Jangan memonopoli persoalan, apalagi menyimpulkan harus dengan satu solusi. Allah punya karyanya sendiri, punya keputusan sendiri. Nah untuk menampilkan rasa itu bagaimana? Hebatnya ada caranya lagi. Turun Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Oh dahsyat itu. Allah nggak mungkin menitipkan masalah kalau kita nggak dinilai mampu mengatasinya. Langsung update status di hati kita, bukan di Instagram kita. Di hati tanamkan. Ya, aku yang terpilih, aku yang dinilai sanggup. Gak mungkin Allah nitipkan kalau aku gak sanggup, pasti bisa. Itu dulu. Di masalah apapun, seberat apapun, tanamkan pada jiwa kita, gak mungkin Allah nitipkan kalau aku gak sanggup, pasti bisa. Sehingga kesimpulannya apa? Terima kasih ya Allah telah memilih aku untuk menerima ini yang tidak semua orang sanggup menerimanya. Ya. Itu indah itu. Setelah itu nggak selesai sampai di situ, turun lagi ayat Al-Insyirah surah 94 itu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Teruskan. Fa inna ma'al yusra. Inna ma'al yusra. Tuh, indah sekali. Bukankah aku sudah lapangkan hatimu? Kenapa engkau sempitkan? Rupanya banyak masalah menjadi besar bukan karena masalahnya besar, karena hatinya terlalu sempit. Kalau cawan hati Anda, saya, kita dijadikan hanya volumenya seperti ini, maka masalah sekecil apapun selalu terasa besar. Garam sekelingking saja dimasukkan pasti terasa asin. Tapi kalau kita luaskan cawan hati kita seluas ruangan ini, segenggam garam pun tidak akan menjadikan airnya asin. Maka lapangkan. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan hatimu? Kenapa engkau sempitkan? Sehingga merasa heboh dengan cara pandang orang. Yang punya masalah kita, kenapa harus berat dengan persepsi orang? Kalau kita merasa enjoy dengan masalah kita dan dengan solusi kita, kenapa harus tertekan dengan opini orang? Dia tidak menjalani hidup kita, kenapa harus tertekan dengan opini orang? Ini problem kekinian. Kalau saya bahagia, pasangan saya bahagia, kenapa harus sibuk dengan opini orang? Jadi kan? Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Yang kedua gini, dulu kan punya masalah juga. Anda usia berapa tahun? 40 berapa? 40 ke atas, 40 ke bawah, berapa? Iya, 41 kan? Misal gini, Anda 41 tahun. Sebelumnya ada masalah nggak saat 40 tahun? Saat 39? Saat 38? Saat 37? Sampai awal balik. Kenapa masalah yang dulu ribuan Allah selesaikan, kita bisa lalui? Kenapa dengan yang satu yang sekarang kita sibuk dengan itu? Harus punya keyakinan. Dulu pun yang ribuan masalah itu selesai. Kenapa dengan yang satu saya jatuh? Kenapa dengan yang satu saya lemah? Yakinkan pada dirimu, seperti Allah mengurai persoalan ribuan yang lalu, maka mudah bagi Allah menyelesaikan satu yang sekarang. Ya kan? Sepanjang hatinya lapang. Bagaimana cara melapangkan hati? Langsung tanamkan. Inna ma'al usri.
kalimat paling gampangnya, ini pasti selesai. Nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Setiap ada kerumitan, pasti ada kemudahan. Bahasa gampangnya, setiap ada masalah, pasti ada solusi. Bahasa psikologinya, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Saya bisa. Pasti selesai. Saya punya Allah. Itu. Dulu tahun 95-96, Anda pasti masih ingat tuh, di TPI itu menjelang sore jam 5 itu ada acara namanya Benteng Takeshi. Ya, masih ingat ya? Wah, terus kan reporternya itu saking ngiringin kan, yang bawa tank, kamu bisa, gitu kan? Gitu kan? Padahal dia nggak punya ayatnya kan? Kamu bisa tuh. Untuk motivasi. Anak-anak Jepang begitu seakan masuk. Korea meniru itu. Korea anak-anak TK saat baris, dia akan mengucapkan, kalau Jepang bisa ini, kita pun pasti bisa menyusul. Itu selalu lebih daripada Nippon. Akhirnya Honda dibikin di Jepang, mereka bikin Hyundai. Jepang masuk Piala Dunia, mereka juga masuk. Ya, jadi pastikan pada diri kita bahwa ini pasti bisa. Ada solusinya. Ini mudah kok. Nah, kalau sudah seperti itu artinya lapang hatinya. Tapi solusi belum turun kan? Kelapangan itulah yang dibawa dalam sholat. Masuk tuh di situ pertanyaan Anda. Bawa dalam sholat, lakukan sholat dengan penuh kelapangan. Ya, kalau sudah seperti itu, jadi kenyamanan. Jadi semua ringan. Ya. Ada proyek belum selesai, ya punya Allah. Kadang-kadang kita itu bikin rumit sendiri, belum dikerjain sudah menyimpulkan hasil. Di proyek 100 miliar nih, ya, wah, papa besok dapat proyek nih 100 miliar nih. Terus tiba-tiba orang yang dapat hilang 100 miliar. Ya dipegang aja belum, kerja aja belum sudah menyimpulkan hilang, kan pusing sendiri, dibikin-bikin sendiri. Ya kan? Jadi semua selalu ada solusinya. Asal kita mau kembali pada algoritma tadi, kita dapat ketenangan tuh, dapat kenyamanan. Baik ya? Baik, jadi itu poin pertama. Yang kedua, apa sih dampak sholat bagi pengaruh kehidupan yang lebih luas? Dijawab lagi di Quran surah ke-29 di ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Semua orang yang sholatnya benar pasti terbebas dari sumber keburukan. Sumber keburukan yang kriminal itu cuma dua. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok itu fahsya. Jadi kalau ada orang sholatnya benar, tidak akan berkata yang kotor, tidak akan terlibat dalam hal-hal buruk yang tadi disebutkan. Kemudian mungkar, dan dahsyatnya begini, walaupun disebutkan dengan detail contoh, disebutkan damage-nya juga. Misalnya apa bahayanya LGBT itu? Apa bahayanya? Ditampilkan dalam sejarah perjalanan masa lalu. Kisah nabi-nabi sebelumnya, Nabi Lut misalnya, dan sebagainya. Bagaimana masalah sosial itu memengaruhi perilaku dan penyebab dasar tindakan kriminal yang belum terurai. Bahayanya ada di mana? Dampak ke rumahnya bagaimana? Dampak keturunan seperti apa? Dampak perubahan di masyarakat bagaimana? Itu diterangkan detail sekali. Ya, sehingga jadi penyakit yang harus dijauhi. Nah, sholat tuh mencegah itu. Zina, turunan sekarang ada selingkuh, ya kan? Turunan sekarang ada macam-macam termasuk di rumah tangga. Hati-hati juga ya. Saya juga ingatkan nih kalau tersambung nih ya, ustadz-ustadz tuh nggak boleh sembarangan nikahin sembarangan. Ya, jangan sembarangan ya. Kalau diajak nikah misalnya apa, jangan sembarangan. Padahal dalam hukum negara pun termasuk di ijma para ulama nggak boleh sembarangan. Mesti tersambung dengan hakim juga supaya perempuan itu terjaga, terlindungi. Ya? Nah, saksi-saksi yang benar nggak bisa. Bahkan beberapa ulama menghukumi tidak benar, tidak sah. Kalau ada nikah yang sembunyi-sembunyi dengan macam-macam dan sebagainya, yang tidak memberikan sakinah, mawadah dan rahmah. Nikah itu kan buat sakinah. Kalau nikah gelisah, mana sakinahnya? Walaupun namanya sakinah ya, misalnya perempuannya sakinah gitu kan, dan sebagainya, tetap tidak akan ada hikmah di dalamnya. Kasihan nanti. Ya, ustadz-ustadz dan sebagainya nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi harus ada yang jelas, komunikasikan dengan baik dan sebagainya. Balik lagi ke tadi, ya kalau berpisah yang baik. Ya, kalau tidak bisa menjadi pasangan yang dipertahankan, minimal jadi mantan yang dibanggakan. Nah, bikin status ya, tulis. Balik. Kenapa ke situ ya? Kalau pejabatnya sholatnya benar, pasti bagus, karena nggak akan mungkar. Mungkar itu keburukan yang sumbernya nafsu, perut, dan akal. Mencuri mungkar, korupsi mungkar, nipu mungkar, dan seterusnya.
Kalau tangannya biasa tahiyat, nggak akan pernah maksiat, malu sama Allah. Masa tangan habis korupsi dipakai takbir? Nggak malu. Habis korupsi transaksi dipakai takbir Allahu Akbar, nggak malu tangannya kotor. Allahu Akbar, malaikat. Ini kan malu loh. Betul malu. Lisan habis bohong terus sholat dengan bangganya mengatakan Rabbik firli warhamni wajiburni Rabbik firli. Ya, habis bohong, habis nipu, habis mencela, ya kan? Jadi kalau semuanya sholatnya benar, pejabatnya benar, ustadznya benar, kiainya benar, gurunya benar, anaknya benar, dampak lebih luasnya semua jadi orang baik. Dan kita tidak kekurangan orang pintar, kita hanya kehilangan orang baik. Ya, nah, saatnya dikembalikan. Ya, saatnya dikembalikan. Nah, itu algoritmanya kembali kepada sholat. Saya kira bisa dipahami ya poinnya.